Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, terutama kalian para generasi muda milenial. Di tengah-tengah bencana pandemi corona yang membuat kita prihatin dengan jatuhnya korban yang terpapar lalu meninggal dunia baik dari sisi pasien maupun dari sisi tenaga medis, kita masih boleh berharap dan berdoa agar semua ini cepat berakhir. Data terakhir tanggal 9 April 2020, saat video ini dibuat, kasus positif virus corona adalah sebanyak 3.293 kasus, yang meninggal 280 kasus, dan yang sembuh 252 kasus. Kita sebagai bagian dari masyarakat, maka kita semua adalah garda terdepan dari kasus penyebaran corona. Kita semua harus ikut merasa bertanggung jawab atas selesainya kasus pandemik ini. Para tenaga medis adalah garda terdepan dari mereka yang sudah terpapar. Mereka akan kewalahan jika kita tidak membantu mereka. Penyebaran ini akan terhenti jika kita sama-sama menyadari pentingnya menjaga lingkungan, keluarga, dan diri sendiri agar tidak terpapar. Caranya adalah jaga kesehatan, jaga kebersihan diri kita, ikuti aturan yang benar dalam membersihkan tangan, kemudian ikuti aturan pemerintah untuk tidak kemana-mana, kecuali memang kita tidak punya pilihan lain. Tetaplah tinggal di rumah, pusatkan kegiatan di dalam rumah kita. Ingatlah, COVID-19 tidak memilih korbannya. Bagaimana pendapat kalian generasi muda milenial? Berikut ini pandangan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pertama kali virus ditemukan, kapan dan bagaimana cara menemukannya. Virus corona atau COVID-19 pertama ditemukan di Wuhan, Cina. Pada tanggal 31 Desember tahun 2019, otoritas kesehatan di Cina melaporkan kasus pertama virus corona atau COVID-19 kepada Organisasi Kesehatan di Dunia. Tim penelitian mempunyai bukti bahwa orang pertama yang dikonfirmasi positif terkena virus corona atau COVID-19 tercatat pada tanggal 8 Desember tahun 2019. Dan sebagaimana kita tahu, ada pemberitahuan tentang Arab Saudi yang pertama kali yang menjamarkan virus corona. Itu sebenarnya tidak benar. Dan itu mungkin saja penjelasan tentang saya tentang virus corona atau COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saat pertama kali ditemukan tersebut, kemudian contoh sampel yang mengandung virus dikirim kemana dan apa tujuannya. Dalam pemberitaan South China Morning Post, para ilmuwan di Tiongkok dikabarkan sudah memetakan pola penularan awal COVID-19 sejak situasi masih pandemi di Wuhan. Mereka mencoba mempelajari bagaimana virus corona menyebar dan menentukan bagaimana kasus yang tidak terdeteksi dan tidak tercatat memiliki kontribusi terhadap metode penularannya. Hal ini demi meningkatkan pemahaman tentang seberapa besar ancaman sesungguhnya. Dalam data yang diberikan secara terbatas kepada The Post, pemerintah Cina menyatakan seorang pria berusia 55 tahun asal provinsi Hubei kemungkinan menjadi orang yang pertama kali berkontak dengan virus corona SARS-CoV-2 pada tanggal 17 November tahun lalu. Sejak saat itu, 1-5 kasus baru dilaporkan setiap harinya. Pada 15 Desember, jumlah kasus mencapai 27 pasien. Dalam pernyataan resminya, pemerintah Tiongkok melaporkan pada World Health Organization bahwa kasus pertama yang dikonfirmasi dan telah menjadi diagnosa ada di tanggal 8 Desember 2019.
Saat itu, seorang dokter yang mencoba memperingati rekan-rekannya malah dibungkam oleh otoritas setempat. Pihak berwenang baru mengungkapkan adanya penularan dari manusia ke manusia pada 21 Januari 2020. Dikutip dari The Guardian, Jonathan Mayer, Profesor Emeritus dari Departemen Epidemiologi University of Washington, Amerika Serikat, menyatakan setidaknya ada 3 perkiraan pada kasus yang terjadi pada bulan November. Dia mengatakan kemungkinan kasus itu tidak terdeteksi pada saat itu. Mereka terdeteksi namun tidak dikenali sebagai penyakit baru, atau mereka terdeteksi dari dikenal tetapi tidak dilaporkan secara terbuka. Untuk di Indonesia sendiri, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan sampel virus corona yang ditemukan di Indonesia akan dijadikan riset untuk menemukan vaksinnya. Untuk pertama kalinya, 2 kasus virus corona pun telah dideteksi di Indonesia. Saya Wendra Pratama, saya akan menjawab pertanyaan mengapa virus corona bisa sampai ke negeri Cina dan tepatnya ada di kota Wuhan. Pada awalnya, para peneliti menyatakan bahwa virus ini memilih hewan sebagai inangnya. Dan banyak berita yang mengatakan bahwa kelelawar adalah inang dari si virus ini. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Cina bisa jadi negara pertama kasus ini ditemukan? Kenapa tidak di negara-negara lain? Kan kelelawar tersebar di seluruh negara gitu. Nah, yang jadi dugaan utama karena adanya eksistensi pasar seafood yang ada di kota Wuhan. Pasar ini tidak hanya menjual makanan laut. Ternyata pasar ini menjual berbagai macam jenis hewan untuk dikonsumsi. Seperti tikus, ular, kelinci, kelelawar, dan masih banyak lagi. Lalu pada antara tanggal 8 Desember 2019 hingga 2 Januari 2020, tercatat ada 59 orang yang harus dilarikan ke rumah sakit di kota Wuhan karena mereka kesulitan bernapas. Setelah ditelusuri, historinya sehabis mereka mengunjungi dan memakan hewan yang ada di pasar Wuhan tadi. Lalu pada tanggal 5 Januari 2020, Cina resmi mengumumkan 1 dari 59 pasien tadi meninggal dunia karena kesulitan bernapas. Lalu mereka menganggap bahwa virus ini berbahaya bagi manusia dan bisa menular. Tidak hanya sampai di situ, WHO tidak tinggal diam. Mereka menindaklanjuti kasus yang terjadi di Cina ini. Dan mereka menyatakan bahwa virus ini virus jenis baru dan belum pernah terjadi. Dan akhirnya mereka menamakan virus ini novel coronavirus atau nama biologisnya COVID-19 atau yang lebih kita kenal virus corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa yang terjadi kemudian setelah sampai di Wuhan. Terjadinya penyebaran wabah virus corona di Wuhan, China. Pihak berwenang di China mengatakan kasus pertama virus corona diketahui pada 31 Desember 2019. Seorang ilmuwan epidemiologis, Zhong Nanshan, yang pertama kali mengungkap adanya transmisi virus antar manusia pada pertengahan Januari 2020, menyatakan bahwa melockdown Wuhan adalah satu-satunya pilihan. Cara ini perlu diambil untuk menghambat peningkatan penderita virus, karena hampir semua pasien terinfeksi di daratan Cina mempunyai riwayat keterikatan dengan Wuhan. Lockdown yang dilakukan oleh pemerintah Cina adalah menutup semua akses transportasi massal kota Wuhan, baik darat, sungai, dan udara. Larangan keluar dari Wuhan adalah aturan yang harus dipatuhi oleh semua warga. Social distancing mulai diterapkan sejak hari pertama kota Wuhan di lockdown. Selain itu, warga Wuhan diwajibkan menggunakan masker jika keluar rumah. Dan pada tanggal 25 Maret 2020, pemerintah Cina mulai membuka lockdown di Provinsi Hubei. Kebijakan lockdown pertama kali diterapkan pada 23 Januari 2020 di beberapa kota di Hubei termasuk kota Wuhan. Pengumuman ini dibuat oleh Komisi Kesehatan Cina di Provinsi Hubei sehingga warga boleh keluar dan masuk Provinsi Hubei. Sejumlah
serta jumlah infeksi baru di Hubei sudah tidak ada lagi sejak 19 Maret lalu. Khusus kota Wuhan, lockdown baru berakhir pada 8 April 2020. Maka orang yang ingin keluar dari Wuhan harus tetap mengikuti aturan kesehatan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang ketika negara-negara di dunia mulai terjangkit dengan virus corona, mengapa Indonesia tidak, dan baru terjadi sekarang setelah negara-negara lain. Sebenarnya sudah muncul virus tersebut di Indonesia, tetapi belum terdeteksi. Karena apa? Karena penanganan di Indonesia itu sangat lambat, sehingga terjadi peningkatan orang-orang yang terjangkit corona. Ahli biologi Indonesia mengatakan bahwa Indonesia ternyata tidak memiliki kemampuan mendeteksi virus tersebut. Laboratorium medis Indonesia tidak memiliki kit pengujian yang diperlukan dengan cepat untuk mendeteksi virus tersebut. Bahan kimia pun yang digunakan dalam pengujian untuk membantu dan menganalisa belum tersedia di Indonesia. Sementara itu, laboratorium negara hanya mampu mengidentifikasi keberadaan keluarga virus corona yang berpotensi terinfeksi. Jadi karena itu Indonesia belum secara positif mengonfirmasi kasus virus tersebut. Dan Profesor Amin mengatakan bahwa kemungkinan virus corona sudah muncul di Indonesia, namun belum terdeteksi, dan mencatat bahwa semua negara yang dekat dengannya telah melaporkannya. Jika Anda bertanya, apakah mungkin warga Indonesia sudah ada yang terjangkit? Tentu saja ada kemungkinan, tapi kami belum memiliki bukti. Saat ini kami tidak tahu apakah virus tersebut telah masuk ke Indonesia atau tidak. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan bagaimana virus COVID-19 bisa sampai di Indonesia. Siapakah paling besar berpotensi membuat virus ini sampai di Indonesia? Virus ini bisa sampai di Indonesia itu disebabkan oleh warga negara asing yang datang ke Indonesia dan bertemu dengan warga negara Indonesia di daerah Jakarta. Dan warga negara asing ini berangkat dari Malaysia dan tujuannya untuk ke Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia, warga negara asing ini sudah terinfeksi virus COVID-19. Oleh karena itu, sebabnya kenapa virus COVID-19 ini bisa sampai di Indonesia? Karena adanya warga negara asing yang datang ke Indonesia. Terus, siapakah paling besar berpotensi membuat virus ini sampai di Indonesia? Dapat disimpulkan dari kejadian tersebut, kemungkinan orang asing ataupun orang Indonesia yang sering berpergian ke luar negeri, serta orang Indonesia yang kontak langsung dengan orang luar negeri merupakan orang yang paling berpotensi besar membawa virus ini ke Indonesia.